Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sama orang-orang mukmin Muslim di mana saja berada. Jadi saya akan melanjutkan konten saya ini ke part 4 atau fase keempat. Jadi marilah kita sama-sama berdoa dulu kepada Allah. Semoga hidup kita ini semuanya, baik saya pribadi, baik keluarga saya, baik semuanya, kita umat Islam yang menabikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang bertuhankan kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungannya, selalu kita ini dirodai semuanya, diridhoinya semuanya, dan selamat dunia wal akhirah. Insyaallah dan hakul yakin, insyaallah dan hakul yakin, insyaallah dan hakul yakin, seluruh kita umat Islam di akhirat nanti semuanya masuk surga di awal. Insyaallah hakul yakin. Itu sesuai dengan keinginan atau jihad dari orang langit yang di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW. Jihad rahmatan lil alamin, jihad akhir zaman. Insyaallah hakul yakin. Jadi dalam konten kali ini saya akan memberikan perkabaran dari langit tentang siapa sih Imam Mahdi itu. Karena banyak juga orang-orang yang membahas Imam Mahdi. Jadi saya akan mau coba menurut penjelasan dan perkabaran orang langit, siapa itu Imam Mahdi. Sebab menurut penjelasan guru-guru kita, Imam Mahdi ini akan muncul di akhir zaman seiring kemunculan Dajjal. Memang penjelasan ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru kita, maupun guru-guru kita yang terdahulu maupun yang hidup sekarang ini. Dan saya yang bergelar orang bodoh yang sangat bodoh, paling bodoh di dunia di hadapan Allah. Orang hina dan sangat hina, paling hina di hadapan Allah, akan menyampaikan perkabaran langit dalam konten ini. Kalau menurut orang langit, Imam Mahdi udah turun. Misalnya udah ada Imam Mahdi itu. Sebab Imam Mahdi ini adanya saat Dajjal ada itu, saat Dajjal datang itu maksudnya. Nantilah kita membahas Dajjal nih dari mana kejadian, enggak untuk akhir zaman ini kedatangan Dajjal.
Sebab Dajjal nih bisa gaib, bisa nyata. Dengan Dajjal. Dari zaman dulunya ada Dajjal, ada. Dia bisa nyata, bisa gaib. Tapi kita nggak membahas dulu dari mana asal usul Dajjal nih, dari mana sebenarnya. Apa zaman Nabi apa dia Dajjal nih keluarnya. Saat adanya Dajjal nih. Kita nggak bahas itu. Cuma yang kita bahas sekarang di akhir zaman. Saat kemunculan Dajjal, saat itu pula datangnya Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini maksudnya dilahirkan di akhir zaman atau bagaimana? Atau namanya orang ini udah dari kecilnya Imam Mahdi atau apa? Atau gelarnya Imam Mahdi? Ini yang akan kita bahas kabar dari langit. Jadi Imam Mahdi udah 30 tahunan dulu datangnya. Begitu juga Dajjal dia seiring. Saya sebagai corong langit nih. So saya nggak ada ilmu, nggak dapat. Cuma saya pengembang kabarnya, bolehnya katakan corong. Saya juga pernah mendengar guru-guru menyampaikan ini, Imam Mahdi ini segala macam. Tapi ini perkabaran langit yang saya sampaikan. Imam Mahdi itu bisa aja dari siapa saja dia. Bisa keturunan secara hubungan biologis dengan Nabi Muhammad, umpamanya bisa. Atau dia orang Arab, bisa juga orang Indonesia. Bisa aja dia orang enam penting dia itu Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Sebab yang dinamakan Imam Mahdi menurut kabar langit itu sebuah gelar. Jabatan namanya itu istilahnya itu. Sebagai jabatan atau sebagai khalifah di akhir zaman. Jadi nama dari kecilnya bukan Imam Mahdi, enggak. Bisa aja namanya si A, si B, si C, bisa aja. Enggak harus dari keturunan Arab, enggak harus dari keturunan darahnya Nabi, enggak itu. Bisa dari keturunan darahnya Nabi Muhammad SAW, bisa keturunan biologis namanya. Bisa aja keturunan secara keyakinan. Kita ini kan keturunan semua Nabi Muhammad SAW. Kalau nggak keturunan secara darahnya, keturunan secara keyakinan. Yang penting kita ini asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita umat Islam ini semuanya, mau di mana dia berada, di belahan bumi mana dia berada, itu adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, dan itulah keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunan ini kan ada dua ini, teman-teman. Ada keturunan secara darahnya atau biologisnya, ada keturunan sekeyakinan. Tetapi kalau untuk lebih luas, keturunan keyakinan kok yang banyak, bukan keturunan biologis kan nggak berapa orang lah. Maka yang luasnya itu keturunan sekeyakinan dari bangsa mana dia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya. Yang penting dia itu umat Nabi Muhammad SAW. Bisa aja siapa saja akan bisa dia mendapat gelar dari Imam Mahdi. Bukan harus ke sedarah dengan Imam, enggak. Itu menurut orang langit nih. Ini menurut orang langit, bukan menurut saya. Maka akan kita bahas sekarang ya, Imam Mahdi itu apa sih? Imam Mahdi itu udah muncul dari 30 tahun. Tapi bukannya lahir dari 30 tahun dulu, enggak. Bukan lahir, dia lahir enggak gitu. Kita bahas dulu Mahdi. Namanya Mahdi. Mim ha dal maksudnya. Kalau Nabi Muhammad SAW, Muhammad mim ha mim dal. Ada hubungannya itu. Mim ha mim dal dengan mim ha dal ada hubungannya. Apa itu? Jadi ada hubungannya Muhammad dengan Mahdi. Dengan gelar Imam Mahdi itu, Mahdi tadi. Jadi siapa yang dimaksud Imam Mahdi? Atau orangnya sudah kelahirannya nama Imam Mahdi? Kalau menurut orang lain enggak. Ya itu.
Maksudnya apa? Siapa harus ingat ya, yang berjihad di akhir zaman ini adalah orang-orang langit, bukan orang dunia. Oh jelas-jelas nih, ini yang namakan akhir zaman nih. Sebab lawannya seimbang Dajjal ini cuma orang langit, bukan orang dunia lawan seimbangnya. Enggak, orang dunia enggak seimbang lawan Dajjal. Hah? Bukan orang dunia, masih orang hidup di dunia ini, walaupun taat dia, walaupun apa gelarnya, nggak akan sanggup pada Dajjal. Maka imbangan orang Dajjal itu adalah orang-orang langit. Yang jelas pemimpinnya langit tertinggi adalah Nabi Muhammad SAW, penghulu segala nabi. Nabi daripada umat Islam. Jadi lawan seimbang Dajjal cuma orang-orang langit, bukan orang dunia. Jadi yang berjihad di akhir zaman ini bukan orang dunia tuh maksudnya. Bukan orang dunia. Bukan. Orang dunia saja kadang menghadapi diri sendiri, kadang KO kadang. Jihad besar tuh banyak yang kalah. Jarang umat Islam di dunia ini menurut pantauan orang langitnya. Jarang benar dia menang melawan nafsunya, jarang. Dalam segi prakteknya maksudnya, kalau teori banyaknya yang bisa mengalah nafsunya. Kalau dari segi prakteknya, waduh, susah amat. Susah amat. Karena yang lulus bisa mengalahkan nafsunya, jihad besar namanya itu. Itulah manusia atau orang-orang pilihan Allah. Itu orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah sekaligus adalah pilihan Rasulullah. Nah, itu yang akan selamat. Itu yang bisa mengalahkan dirinya sendiri. Itu nan jihad besar. Jadi jihad kecil, jihad besar. Iya, orang masih di dunia yang berjihad. Nah, itu kan di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman para khalifah. Nah, itu. Tapi kalau sekarang ini di akhir zaman, maka dikatakan akhir zaman, sekarang jihad terakhir dan jihad terbesar. Nah, jihad terakhir dan jihad terbesar. Nah, tidak ada kalau sudah jihad terakhir dan nggak ada jihad sesudah itu, nggak ada lagi. Cuma jihad akhir zaman ini dibagi dua. Jihad akhir zaman ini kita bagi dua. Yang pertama dulu jihad akhir zaman adalah jihad akhirat namanya itu. Nah, jihad akhirat. Nah, jihad akhirat ini sama juga dikatakan dengan jihad gaib. Nah, itu jihad gaib namanya. Sudah itu apa kalau seandainya menang orang-orang langit menang menghadapi jihad gaib itu, maka baru jihad dunia jatuhnya. Nanti kita bahas jihad dunia. Kita bahas aja dulu jihad akhirat atau jihad gaib. Ya, bagaimana ceritanya? Dan Imam Mahdi bagaimana ceritanya? Imam Mahdi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW yang hidup di akhir zaman nih. Entah siapa, entah bapaknya siapa, entah ibunya siapa, entah siapa dia, kita nggak tahu. Tapi kenapa dia bisa bergerak Imam Mahdi? Ini ceritanya. Maka kita bahas tadi mim ha mim dal mim hadal. Masuk kita tasawuf dikit ya, sedikit-dikit aja. Nah, mohon maaf ya, kita masuk tasawuf dikit-dikit. Nah. Jadi yang dikatakan Imam Mahdi itu yang sebenarnya ya, itu adalah yang mim itu Muhammad, yang kedua adalah Isa, yang ketiga Khidir. Itu. Jadi yang tiga unsurnya masuk deh kepada umat Nabi Muhammad. Maksudnya, karena dia orangnya gaib nih. Gaib. Kemana aja dia yang bisa masuk. Seorang ini kan di tempat di langit. Memang Nabi Khidir juga di tempat di langit. Tapi memang Nabi Khidir bisa di bumi, bisa di... Tapi Nabi Khidir kok kan bisa gaib, bisa nyata. Kayak lihat kisahnya zaman Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ini bisa gaib. Jadi siapa-siapa yang masuk ke dalam jiwanya istilahnya, hatinya, kini yang masuknya ke hati itu. Orang itulah yang bergerak Imam Mahdi. Orang itulah yang bergerak Imam Mahdi.
Yang 3 unsur ini masuk. Kalau di bawah lahirnya berjasad Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Khidir alaihissalam, masuklah ke umat Nabi Muhammad yang siapa yang dia kehendak, tidak tahu kita tu. Entah dia orang Indonesia, entah orang Singapura, atau Malaysia, atau orang Arab, atau orang Amerika, siapa saja. Itu enggak tahu kita itu. Jadi siapa-siapa yang dimasukinya kepada umat Nabi Muhammad yang itulah orang tu, walaupun namanya dari pemberian orang tuanya siapa umpamanya, atau umpamanya ini si Anu umpamanya. Tapi kalau udah masuk yang 3 ini gaib ke hatinya, maka orang ini bergelar Imam Mahdi. Itu cerita dari langit. Ini cerita dari langit, bukan saya. Saya nggak ada ilmu, tapi saya bilang sekolah saya bukan sekolah agama, sekolah umum SD, SMP, SMA. S3, dengan S3-nya cuma itu SD, SMP, SMA, bukan S3 dokter, enggak. Kita ada juga santai-santai dikit. Maksudnya membahas ini kita nggak perlu serius-serius amat, nggak perlu tegang-tegang amat. Tapi santai, tetap ingat. Ingat yang penting. Sebab awal kejadian seluruhnya dari ingat tuh kejadiannya. Dari ingat. Kalau nggak ada ingat, nggak akan kejadian apa-apa. Tapi kita bahas siapa yang ingat pertama? Nggak usah, kita bahas dulu. Kita nggak usah dalam-dalam aja kita bahas ini. Nggak usah pengajian dalam-dalam amat, tasawuf amat, enggak dulu. Jadi itu dikatakan Imam Mahdi itu. Gaibnya 3 unsur ini ke dalam diri umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman. Maka kalau masuk, maka orang ini yang bergelar Imam Mahdi. Sebagai pemimpin dia di akhir zaman yang akan mengalahkan Dajjal dan para pengikutnya. Gitu menurut orang langit, bukan menurut saya yang bodoh ini. Bukan, sebab Imam Mahdi itu gelar namanya itu. Istilahnya jabatan itu istilahnya itu. Jabatan yang diberikan orang langit. Itu. Jadi 3 unsur itu nih katakan ma'ada mim ha mim dal mim hadal. Jadi orang inilah secara gaib masuklah ke hatinya. Muhammad, Isa dan Khidir. Gitu. Cerita dari langit, bukan cerita saya. Itu. Jadi kapan datangnya Imam Mahdi? Udah 30 tahunan dulu, lebih 30 tahunan dulu, seiring dengan kemunculan Dajjal. Tapi saat itu apa? Saat itu apa di 30 sampai sekarang ini? Itu dinamakan jihad akhirat atau jihad gaib. Orang-orang ini masih gaib, belum ada yang ketahui. Siapakah Imam Mahdi? Belum ada. Padahal dia ada, tapi orang nggak tahu. Belum dikenal orang siapa Imam Mahdi itu. Itu gaibnya begitu. Nggak tahu orang siapa kok Imam Mahdi itu. Di mana gaibnya yang 3 unsur itu? Begitu juga Dajjal. Dajjal kok 3 itu masih gaib. Jadi itu dinamakan perang gaib. Itu nama perang gaib. Itu dinamakan perang gaib. Perang Dajjal gaib dengan Imam Mahdi yang belum dikenal. Berarti masih gaib. Kalau belum dikenal kan masih gaib. Nggak ada orang yang tahu siapa Imam Mahdi. Kan nggak ada yang tahu. Walaupun dia sudah ada secara nyatanya. Maksudnya itu. Yang gaib. Nah itu yang isinya yang gaib. Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam dan Khidir alaihissalam. Maka saya katakan sebenarnya yang pemimpin dulu yang di awalnya Nabi Muhammad, yang di akhirnya tetap Nabi Muhammad. Tetap nggak ada, nggak bukan Nabi Isa, enggak. Nabi Isa pasti Nabi Muhammad, Nabi Isa ini membantu istilahnya. Dan Nabi Khidir juga membantu, bukan Nabi. Coba dia dalam wadah yang sama. Dan wadahnya mana? Itu ya, wadah yang diisi kepada orang itu yang dinamakan Imam Mahdi. Itu yang dinamakan Imam Mahdi. Gelar. Bukan orang dari kecil nama Imam Mahdi, enggak. Kalau menurut orang langit. Maka terjadilah perang gaib. Jadi Dajjal itu sudah keluar fitnahnya, fitnah gaib. Beda fitnah gaib dengan fitnah nyata ini. Bagaimana Dajjal menyebarkan fitnah gaibnya? Dajjal itu kan nggak kelihatan, cuma masuklah dia. Dajjal ini kan serba bisa, jangan nggak bisa. Dia mau Tuhan mah.
Ciri utama Dajjal kan dia mengaku Tuhan, itu cirinya. Nah, lain-lain ya ada juga, cuma ciri utama dia mengaku Tuhan. Memang dan dikatakan Dajjal ini apa? Yang dikatakan Dajjal ini adalah raja di raja kebatilan, tinggi daripada iblis, tinggi daripada Yajud Majud, tinggi daripada setan-setan maupun raja jin kafir, tinggi dah. Yang raja di raja yang paling murkanya Allah, yang paling dimurka Allah, itu yang namakan Dajjal. Tapi yang paling diredoi Allah, itu yang namakan Nabi Muhammad SAW. Jadi imbang lawannya, imbang. Nggak orang dunia, nggak kayak dunia nih, kamu hadapi Dajjal. Kita menghadapi ya, iblis setan ya, di awal kita nggak sanggup kadang. Kadang pilihan-pilihan Allah itu yang bisa melawan dirinya sendiri. Sedang di jihad kecil aja, sedang banyak korban jihad kecil zaman Rasulullah dulu. Apalagi ini Dajjal dihadapin. Maka dikatakan yang berjihad di dunia ini di tahap akhir nih, di akhir zaman, bukan orang dunia. Itu jelas kita bilang, kata di langit. Cuma kita ini istilahnya apa? Kita nih jangan mau dibodoh-bodohin oleh Dajjal gaib nih dan para anak buahnya, itu aja udah. Cerdas kita. Kita harus cerdas. Cerdasnya apa? Cerdas pikiran, cerdas hati. Kalau pikiran cerdas, hati cerdas, nafsu tidak akan bisa bergerak kemana-mana. Nafsu pasti mengikuti juga kecerdasan. Nafsu sudah pasti mengikut, kejepit dia, dijepit oleh akal dan hati. Akal cerdas, hati cerdas, nafsu kejepit. Bagaimana? Dia ke bawah cerdas pula nafsu. Itu yang dinamakan nafsul mutmainah. Nafsu yang diridai oleh Allah. Cukup sekian dulu. Ini nggak panjang-panjang ceritanya. Kita pendek-pendek aja lah buat konten lagi. Orang kalau ada orang yang pengen membaca nggak bosan lah dia itu. Itu yang sebenarnya. Itu yang dinamakan jihad akhirat dulu. Jihad akhirat itu sama dengan jihad gaib. Belum nampak Dajjal, belum nampak, padahal sudah ada. Imam Mahdi padahal sudah ada, cuma belum tahu siapa orangnya, kan itu belum tahu. Kenapa? Dirahasiakan oleh Allah sama orang-orang langit. Padahal perang udah terjadi. Yang perang dahsyat di tahap akhir itu apa? Ya, akhir zaman perang dahsyat apa? Perang gaib itu yang paling dahsyat. Itu namakan perang jihad akhirat. Ini akan menentukan keselamatan kita nanti di akhirat. Itu yang paling utama. Sebab kenapa? Ketentuan akhirat itu yang kekal. Kalau jihad udah di dunia, itu ketentuan dunia lagi namanya itu. Ya, dunia ini kita akan lama. Maka kayak ke orang-orang langit ini mendului jihad akhirat dulu. Coba Dajjalnya datangnya memang gaib juga dulu. Cuma kita kan nggak tahu nih perang, nggak ada yang tahu nih perang gaib nih. Ini saya bilang ya, yang tahu cuma orang-orang langit. Cuma dia gaib. Cuma kalau pengen tahu dahsyatnya perang gaib nih, antara Imam Mahdi yang di dalamnya adalah Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa alaihissalam dalam dirinya itu, dan itu Nabi Khidir alaihissalam dengan Dajjal. Yang istilah Dajjal kan pembohong namanya, raja bohong. Tapi maksud Dajjal ini sebenarnya penakluk jin dan manusia. Itu nih kata Dajjal. Dia bisa menaklukkan jin dan manusia. Ya, tergantung kelasnya manusia. Kalau manusia dunia bisa ditaklukkannya semuanya. Kalau manusia di akhir zaman ini kan bisa ditakluk, mau jin mau manusia bisa ditakluknya. Bisa ditaklukkannya. Maka yang bisa meimbangi kekuatan dan kecerdasan Dajjal ini adalah orang-orang langit yang bisa. Kita dunia ini bagaimana? Apa kita ini mengkalikan ikutlah berjihad sama orang-orang langit. Itu aja, kita ikut aja. Jadi jangan dikira orang masih hidup di dunia di akhir zaman dia akan membuat jihad. Lah, iblis setan dia susah ngadapinya. Susah.
Yang lahir aja susah kita hadap itu kayak Israel dok. Hah? Seluruh negara-negara Islam ada kalah semua sama dia. Itu baru anak belum kekuatan Dajjal itu. Itu namanya ya, kalau di bawahnya itu anak buah Dajjal secara nyatanya itu. Itu aja diukur, maka kita harus ukur kekuatan dulu. Jangan bilang mengklaim yang berjihad nih ada orang-orang di dunia yang taat. Oke. Orang langit menghargai ketaatan orang dunia ini. Kenapa? Kan masih ada imannya. Iman Islam tauhidnya masih ada. Maka sebelum mati iman Islam turun, maka turunlah orang langit. Sisa saat yang genting tuh turunlah. Enggak dibiarin sama orang langit. Maka kan sudah bilang konten yang lo. Islam ini kekuatan itu bukan di dunia doang. Kekuatan Islam di bumi ada di bumi lahir dan bumi gaib di alam barzakh. Itu orang-orang yang selamat di alam barzakh itu kekuatan Islam tuh mah. Ada kekuatannya itu kita aja nggak tahu. Orang langit yang ngomong nih, orang langit nggak tahu. Kekuatan Islam ada di langit, mau langit lahir maupun langit gaib ada. Jadi bukan kita dunia ini aja yang memperjuangkan Islam. Bukan kita dunia. Jadi jangan ragu, kita jangan takut. Jangan mendengar Dajjal, nggak usah takut. Sebab yang berkepentingan untuk bela Islam ini adalah orang-orang langit, orang-orang di alam barzakh, langit gaib, langit lahir, bumi gaib, bumi lahir. Ikut dalam Nabi Muhammad sampai bukan itu aja. Nabi-nabi lain semuanya ikut membantu. Dibantu apa? Dibantunya untuk membantu umat Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Bukan membantu umatnya, enggak. Nabi-nabi yang mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa AS ikut semua. Cuma yang masuk ke unsur diri Imam Mahdi ke hatinya cuma 3 unsur tadi. Nah lain cuma cukup membantu. Nak masuk semua ke dalam 3 unsur. Maka dikatakan Mahdi, Mim Hadal. Cukup sekian dulu. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah hakul yakin umat Nabi Muhammad ni mulai di tahap awal sampai tahap akhir, baik yang ada kalau di bumi gaib dah jalan masuk surga semua, maupun yang ada di bumi lahir, maupun yang ada di dunia, maupun yang ada di alam barzakh, sampai akhir zaman nantinya, sampai selesai jihad ini sebetulnya sudah jihad gaib ni, itu jihad nyata, jihad dunia itu lah. Apa pula ni kita jihad dunia? Bagaimana apa Dajjal yang jihad dunia maksudnya? Kalau dia muncul, bisa saja Dajjal nggak muncul karena di jihad gaib dia udah kalah. Dia nggak muncul dia nanti. Tapi nggak usah kita bahas ini dulu. Maka doa saya, insya Allah, hakul yakin, insya Allah hakul yakin. Kalau jihad gaib ini udah menang, jihad akhirat udah menang, pertanda apa itu? Itu pertanda rahmat terbesar untuk siapa? Untuk orang langit enggak, untuk orang barzakh enggak, untuk orang langit enggak, untuk orang semua umat Islam mendapat semuanya, maupun orang saleh enggak saleh. Bukan itu yang persoalannya. Kenapa? Kalau seandainya enggak datang orang langit berjihad ke dunia ini, orang dunia ini terkapar iman tauhidnya semuanya. Sebab keadaannya sudah genting, sudah sakaratil maut. Maka dari orang langit berkata, insya Allah hakul yakin, seyakin-yakinnya bahasa umat Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti semuanya itu namakan jihad. Ini jihad nih, bukan kaji hisab, kaji tawal, enggak gitu, pilih-pilih Allah. Ini jihad nih, maka diperjuangkan masuk surga di awal semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.